Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Ya, alhamdulillah walaupun dalam situasi sekarang ini, alhamdulillah masih pada semangat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Rizky Nurul Fauzia, biasa dipanggil Ibu Nurul. Ibu mahasiswi dari Staiska Al-Karimia, Sawangan. Tujuan Ibu di sini itu untuk mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Dan Ibu mendapat tugas dari kampus yaitu menjalankan PPL, program praktik pengalaman lapangan. Salam kenal ya. Dan sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian. Apa sudah hadir semua di sini? Oh, alhamdulillah ya, sudah hadir semua. Terima kasih. Oke, akan Ibu bacakan materi kita hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ibu akan jelaskan mengenai pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, nama-nama kitab Allah, dan para rasul atau nabi yang menerimanya, serta fungsi diturunkannya kitab Allah. Sekarang Ibu minta kalian buka buku LKS-nya, bab 1 ya, yang mengenai iman kepada kitab-kitab Allah pada halaman 4. Lanjut ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu kitab? Ya, boleh. Oke, langsung Ibu jelaskan saja ya. Kitab menurut bahasa artinya tulisan atau karya tulis. Nah, sedangkan menurut istilah, kitab itu sekumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para rasul dengan perantaran malaikat Jibril yang berupa lembaran-lembaran, kemudian disusun secara sistematis menjadi sebuah buku sebagai pedoman dan petunjuk untuk manusia. Berikut Ibu jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yang artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kitab berupa wahyu yang telah diturunkan kepada para rasul agar disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sebagai orang muslim atau Islam, kita wajib mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah. Nah, dari kedua firman Allah di surah ini menegaskan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan kewajiban setiap manusia yang beriman agar mereka selalu berada di jalan yang lurus. Dan mereka beriman kepada kitab-kitab Allah berarti telah menjalankan salah satu rukun iman. Nah, apabila kita telah beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita tidak akan tersesat sebab Allah memberi petunjuk bagi kita. Oke, yang selanjutnya Ibu akan bahas tentang nama kitab-kitab Allah dan para rasul atau nabi yang menerimanya serta fungsi diturunkannya kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa bagi bangsa Israel dan Mesir pada abad 12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud bagi bangsa Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di Yerusalem pada abad 1 Masehi. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, sekarang Arab Saudi, pada abad 6 Masehi. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit mengenai suhuf ya. Suhuf menurut bahasa berasal dari kata sohifah yang artinya kertas dan sebagian yang ditulis atau sesuatu yang ada tulisannya. Nah, sedangkan menurut istilah, suhuf itu wahyu Allah yang berwujud lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya untuk disebarluaskan kepada
umat manusia. Nah, dari pengertian yang tadi Ibu bacakan, bisa kita simpulkan bahwa suhuf itu lebih relatif sedikit, sedangkan kitab lebih besar. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai perbedaan kitab dan suhuf. Yang pertama, kitab, wahyu dari Allah, suhuf, wahyu dari Allah juga. Yang kedua, isi kandungan kitab lebih lengkap, sedangkan suhuf, isi dan kandungannya kurang lengkap. Yang ketiga, kitab wajib disebarluaskan, sedangkan suhuf tidak wajib disebarluaskan. Yang keempat, kitab dihimpun dalam sebuah buku, sedangkan suhuf tidak dihimpun dalam sebuah buku. Yang terakhir, kitab diturunkan oleh Allah, begitupun suhuf diturunkan oleh Allah. Oke, sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Sebelumnya Ibu tanya dulu ya, ada yang masih ingat gak apa itu perbedaan antara kitab dan suhuf? Iya. Kitab itu wajib disebarluaskan, kalau suhuf tidak. Terus, apalagi? Ya, kalau kitab itu isi dan kandungannya lebih lengkap, sedangkan suhuf tidak. Nah, lalu sekarang Ibu tanya lagi nih. Penegasan mengenai iman kepada kitab itu terdapat 2 surah. Surah apa aja? Ya, betul. Surah An-Nisa dan surah Ali Imran. Dan Ibu tanya lagi nih yang terakhir, macam-macam kitab tadi ada berapa? Ada 4. Ya. Yang pertama itu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, ya Injil. Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Isa. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, mungkin itu saja kesimpulan materi kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita masih bahas tentang ini ya. Tetapi beda isi penjelasannya. Besok itu insya Allah isi pokok kitab-kitab Allah, fungsi diturunkannya Al-Quran, serta sikap dan perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan ini untuk tugas kalian di rumah ya. Yang pertama itu tuliskan nama kitab-kitab Allah. Yang kedua, sebutkan nama Rasul atau Nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Yang ketiga, tuliskan perbedaan kitab dan suhuf. Yang keempat, menghafal surat An-Nisa ayat 136. Dan untuk tugas keempat ini, Ibu tunggu malam ini sampai jam 8. Untuk nomor 1 sampai 3, silakan kalian foto jawabannya. Dan yang nomor 4 itu kalian videoin ya, karena menghafal. Keempat ini kalian kirim lewat grup kelas ya. Dan Ibu harap kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.